Saya tidak menyangkali kalau saudara punya uang, saudara bisa beli banyak hiburan. Betul? Saya tidak setuju uang membeli kebahagiaan, uang membeli hiburan. Tapi masalahnya kebahagiaan tidak bisa diisi oleh hiburan belaka. Pundi-pundi yang diisi, isi terus, tapi bawahnya kosong, bolong. Diisi terus, bolong, bolong, bolong. Itu loh hiburan. Kekosongan hidup kita nggak bisa diisi oleh sesuatu yang fana, karena hati kita ini kekal. Amin. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Yesus, nah ini menarik. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Yesus, pikirkan perkara yang dari atas. Kita bahas satu-satu, saudara. Saudara, Paulus itu suka sekali menggambarkan kebangkitan Yesus sebagai sentral dari teologinya. Kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi satu tema penting dalam teologi Paulus. Misalnya dalam Filipi, saudara akan menemukan bagaimana Paulus itu menulis, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saya perhatikan itu, kuasa kebangkitan. Saudara, hari ini kekristenan kita tuh lebih suka berorientasi pada cerita yang lain selain kebangkitan. Karena kita selalu berpikir kebangkitan itu hanya sesederhana kubur kosong membuktikan dia hidup. Udah. Kita hanya berpikir bahwa kebangkitan itu sesederhana, ya udah Yesus bangkit, sudah. Kenapa dia mesti bangkit? Ya karena dia Tuhan, dia hidup, sudah. Kita nggak memikirkan implikasi lebih dalam. Sebagaimana para murid, bahkan Paulus memikirkan tentang kebangkitan Yesus itu luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus tidak membual. Dia dibangkitkan pada hari ketiga, dan kuasa kebangkitannya itu, saudara-saudara, membuat atau menjadi sebuah gambaran buat kita untuk mempunyai satu kehidupan yang baru, kebangkitan dalam hidup. Saya jelaskan maksudnya begini. Saudara tahu baptisan? Ya, dalam kultur gereja kita, baptisan itu biasa dilakukan satu semester satu kali, betul ya? Saudara-saudara, baptisan itu seringkali kita menganggapnya sebagai, oh ini mohon maaf ya, dalam kultur tradisi bergereja, sebagian orang menganggap baptisan itu wajib kalau sudah umurnya. Kalau di gereja kita umur 16, udah 16 tahun, ya udah ikut katekisasi. Terus apa? Dibaptis. Saudara, ketika saya mengajar katekisasi, saya berulang-ulang mengatakan kepada anak-anak. Biasa di kelas pertemuan pertama saya bilang begini, saya tahu sebagian dari kalian datang ke kelas katekisasi ini kalian tidak tahu. Barusan tadi siang baru dikasih tahu, kamu ikut katekisasi. Hah? Apaan katekisasi? Ikut aja, kamu udah umurnya. Nah begitu biasanya, betul ya? Oh enggak terjadi di sini, saudara. Terjadi di gereja lain di luar sana. Jadi mereka bingung, ngapain katekisasi? Iya, karena kami nanti mau dibaptis. Hah? Dibaptis? Iya, pokoknya ikut dibaptis. Supaya sah Kristen. Bahkan mungkin dibalik perkataan sah Kristen supaya masuk surga, supaya dibaptis, gitu ya. Dibaptis supaya masuk surga. Saya mengatakan kepada teman-teman ini, saya bilang, dalam kelas katekisasi ini, saya menegaskan kepada teman-teman semua bahwa selesai katekisasi Anda akan dikasih pilihan mau dibaptis atau tidak, dan saya menganjurkan Anda untuk tidak cepat-cepat ingin dibaptis. Kenapa? Karena dibaptis itu atau pembaptisan itu adalah sebuah sakramen kudus. Maksudnya sakramen kudus itu apa? Sakramen yang tidak diobral-obral. Saya ulang, tidak diobral-obral kepada semua orang. Karena bagi mereka yang mau dibaptis, mereka harus punya pengertian satu hal begini. Ketika mereka dibaptis, dalam tradisi gereja tertentu dibaptis itu di selam ya, dimasukkan ke dalam air. Itu berarti kata Paulus, kamu mati bersama dengan Yesus, dikuburkan, lalu kemudian dibangkitkan keluar dari air, dibangkitkan dalam hidup yang baru. Jadi Paulus mengatakan bahwa baptisan itu artinya kita itu mati bersama Yesus, kita bangkit bersama Yesus. Kita hidup baru dengan Yesus. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang mengalami kehidupan yang baru.
meninggalkan hidup lama, mati, dosa-dosanya mati, udah dikubur, dan dia hidup baru. Paulus selalu mengatakan dalam kebaptisan itu kita hidup manusia lama kita tuh disalibkan bersama dengan Yesus. Lalu kemudian hidup baru bersama dengan Yesus. Saya bilang kepada anak-anak, saya mengatakan kalau kamu belum siap hidup baru, tidak usah baptis. Kalau kamu belum siap untuk hidup baru, belum siap untuk meninggalkan dosa, oke kok. Sebenarnya saya ngomong dua hal. Pertama, kalau kamu belum benar-benar yakin Yesus Tuhan, jangan baptis. Jangan, gak usah. Baptis itu bukan untuk banyak-banyakan jemaat. Itu pertama, gak butuh. Kita gereja butuh anak-anak muda yang dibaptis, atau orang, gak harus anak muda, orang dewasa yang dibaptis tapi dengan kesungguhan. Itu yang kita butuh. Daripada orang-orang yang hanya ikut ritual baptis. Begitu. Yang kedua, orang-orang yang siap untuk mengikut Yesus, yang siap untuk hidup baru, yang siap betul-betul untuk saya punya hidup baru. Saya mau supaya hidup saya diubahkan. Saya mau jadi ciptaan baru. Baptis. Kalau nggak siap, nggak usah. Tahun depan masih bisa. Kok nanti kalau udah mati sebelum tahun depan gimana? Ya nggak ada urusan. Karena baptis tidak menyelamatkan orang. Amin. Sama sekali tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan kita adalah iman di dalam Kristus. Sehingga saya mengatakan bahwa kebangkitan Kristus dan ciptaan yang baru ini satu hal yang penting sekali. Dan ini yang Paulus bilang. Paulus memulai dengan satu ide. Kamu udah dibangkitkan dengan Yesus. Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose bahwa kamu dibangkitkan dalam Yesus. Karena kamu dibangkitkan dalam Yesus, maka kamu punya status dirimu itu adalah ciptaan baru. Dan pikiran ciptaan yang baru itu implikasinya adalah kita menjadi pribadi dengan pikiran yang baru. Makanya Paulus bilang, kalau kamu udah dibangkitkan dengan Yesus, cari perkara di atas. Satu. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. Nah, ini menarik. Paulus menggunakan retorika bahasanya menarik. Saudara, saya tertarik untuk membahas carilah dan pikirkanlah ini. Kata carilah ini, saudara, menggunakan kata seteo. Itu berarti mencari dengan tekun dan seksama. Saya memikirkan ilustrasi apa yang menggambarkan kata ini. Misalnya, saudara, ada orang ilmuwan yang mencari vaksin, meneliti vaksin, saudara, buat COVID. Wah, diteliti, dicoba, percobaan 1 gagal, coba percobaan 2 gagal, percobaan 3, terus cari dengan tekun. Itu namanya tekun. Cari percobaan 1, aduh gagal, percobaan 2, aduh gagal, udah nggak usah lah. Itu namanya nggak tekun. Mencari dalam arti kata seteo ini dalam bahasa Yunaninya adalah dengan tekun, dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, mencari terus, mencari terus, mencari terus. Seperti seorang ilmuwan yang mencari vaksin misalnya. Nah, Paulus meminta kita orang Kristen untuk mencari pikiran Kristus, mencari perkara yang dari Kristus itu dengan tekun. Lah, orang Kristen berdoa sekali doa puasa, aku mau doa puasa, mencari kehendak Tuhan. Berdoa puasa, cari 1, 2, jawabannya enggak, doanya enggak dijawab Tuhan, udah ngambek. Gitu kan ya. Abis KKR nangis-nangis, wah gitu ya, haleluya gitu kan ya, haleluya, iya aku mau baca Alkitab, pulangnya baca Alkitab. Wah, rajin, orang tuanya kaget waktu buka kamar, kamu ngapain? Baca Alkitab. Hah? Mimpi apa kamu? Begitu kan ya. Menghina banget begitu kan. Ini aku bertobat gitu ya. Mulai baca Alkitab, baca Kejadian, wah baca dengan tekun, baca. Habis Kejadian seru, Keluaran seru. Habis Keluaran masuk ke Imamat, mabok udah. Udah nggak mau baca lagi. Kenapa tidak tekun? Paulus mengatakan yang bangkit bersama dengan Yesus, kamu harus punya ketekunan untuk mencari. Dalam perjalanan for sure tidak mudah menjadi orang Kristen yang terus mencari kebenaran. Betul apa benar? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, sebagian dari kita terbiasa beribadah secara online.
Nah, beribadah secara online saingannya banyak, betul nggak? Apalagi kalau kita udah bosen, aduh nonton, aduh bosen. Nah, akhirnya lihat TikTok, ya kan? TikTok lebih menarik. Atau kalaupun bosan, aduh pendeta ini nggak lucu, langsung pindah gereja lain. Kita tidak tekun. Padahal Paulus mengatakan, yuk kita tekun mencari, nanti kita bahas ya, mencari sesuatu di mana Kristus duduk di samping Allah. Yang pertama, cari dengan tekun. Yang kedua, pikirkan. Kata pikirkan ini menggunakan kata phroneo. Artinya adalah menaruh pikiran dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa menaruh pikiran dengan sungguh-sungguh? Saudara-saudara, saya selalu sampai sekarang masih kagum dengan cara bagaimana seekor elang itu menerkam ikan. Saya masih berpikir ya saudara-saudara, kalau elang itu nyamber kelinci masih masuk akal. Ini elang nyamber apa? Ikan. Kenapa nggak agak mustahil? Karena di bawah air. Saudara setuju ya? Saudara kalau mancing ikan aja nggak segampang itu bukan dapat ikan. Tapi ini elang cuma cucu modalnya apa? Cakar. Saudara bisa ngambil ikan begitu? Saya nggak bisa membayangkan itu. Tapi saudara, ketika saya membaca tentang bagaimana elang itu menangkap mangsanya, ikannya itu. Saudara, para peneliti mengatakan begini, elang itu ketika dia sementara ada di udara, dia melihat ikan, dia tentukan target. Waktu dia tentukan target, dia akan amati ikan itu. Dia amati bagaimana cara ikan itu berenang. Dia akan amati bagaimana pola ikan itu sedang berenang. Lewat mana, naik, turun, dia akan amati terus. Dia perhatikan terus. Ketika dia udah perhatikan, dia udah tahu polanya. Dari jarak 1.500 meter dari permukaan air laut itu, dari jarak 1.500 meter, dia menukik langsung 1.500 meter, 1,5 kilo. Dia menukik terus kemudian diambil, cas, dia dapat ikannya. Dia tidak akan bisa dapat ikan kalau dia tidak, atau misalnya dia meleng lagi liatin ikan, ada TikTok, liatin TikTok dulu, nggak bisa. Dia lagi liatin ikan, ada cewek cantik lewat gitu, dia liatin dulu yang lain, nggak bisa. Dia selalu taruh mata dia pada satu titik, ikan, udah, dia lihat terus itu ikan, dia taruh terus perhatian pada ikan itu, dia liatin terus supaya dia tangkap. Itu phroneo. Menaruh perhatian pikiran dengan sungguh-sungguh. Cuman hari ini lucunya adalah banyak orang menaruh pikiran pada yang lain. Satu kali ada seorang ibu ngomong sama saya, aduh saya nggak bisa tidur, 2-3 hari nggak bisa tidur. Kenapa? Saya mikirin terus, kenapa ya saya udah baik sama orang jahatin saya. Saya udah baik sama orang tapi kalau orang jahatin saya. Udah bahaya sama orang tapi dia jahatin saya. Kenapa begini? Aduh kesel deh. Kesel banget. Sampai akhirnya dia tidak bisa tidur. Saudara, saya memahami perasaan dari sang ibu ini. Saudara tentu kecewa. Misalnya ada harapan, saudara punya harapan tinggi tapi harapannya nggak tercapai. Betul ya? Kecewa. Tetapi saya di satu sisi juga ingin mengatakan ibu ini menyusahkan dirinya dengan berbagai perkara yang tidak seharusnya dipikirkan. Memilih untuk memikir gini. Saudara, kepikiran itu bukan saudara yang tentukan, betul ya? Tiba-tiba kepikiran, betul ya? Tetapi memilih menaruh perhatian pada pikiran itu atau tidak, itu pilihan saudara. Betapa sedihnya dan betapa ruginya kita kalau kita menaruh pikiran pada sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Dan itulah yang terjadi. Hari ini banyak orang Kristen menaruh pemikiran atau menaruh pikirannya pada sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan sebenarnya. Menaruh pikiran pada sesuatu yang sia-sia. Menaruh pikiran pada kekesalan, kemarahan, menaruh pikiran pada dendam, menaruh pikiran pada bagaimana saya mesti begini dan begitu, menaruh pikiran pada itu yang Paulus mengatakan, menaruh pikiran pada dunia. Menaruh pikiran pada bumi ini. Paulus berkali-kali mengatakan di dalam bagian ini,
Menaruh pikiran pada perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Carilah pikiran yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi hari ini banyak orang Kristen menaruh pikiran pada yang di bumi. Betul kita hidup di dunia. Betul kita hidup di bumi. Saudara mungkin kalau bisa ngomong sama saya, saudara goyang-goyangin saya, Pak, sadar Pak. Jadi maksudnya Bapak nih mesti kita hidup di sorga begitu? Bukan. Kita masih hidup di dunia, betul. Tetapi kita hidup di dunia, tapi pikiran kita bukan di dunia. Jadi maksudnya apa Pak? Nggak usah kerja? Bukan, saudara salah, keliru. Kalau berpikir bahwa kita memikirkan perkara Kristus berarti nggak usah kerja. Bukan begitu. Kalau saudara memikirkan perkara Kristus, itu berarti saudara harus bekerja dengan baik. Dengan berdedikasi, dengan bertanggung jawab. Karena itu yang Kristus mau. Memikirkan perkara Kristus maksudnya adalah memikirkan bagaimana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kristus memerintah. Maksudnya adalah kita memikirkan apa yang menjadi agenda Kristus, pemerintahan Kristus dalam hidup saya hari ini. Saya suka istilah yang seringkali orang pakai, WWJD. Ya, tahu WWJD? What would Jesus do? Even what would Jesus think? Even what would Jesus feel? Cari dan pikirkan. Tapi hari ini saudara kita hidup di tengah dunia yang jujur, penuh dengan manipulasi. Keren ya? Cakep. Kita mungkin sebagian langsung melihat, waduh, keren ya. Cewek cantik, terus kemudian ada tulisan di situ Bulgari. Wah, itu Pak, barang branded itu. Saya nggak tahu itu apa sih, selendang, selimut atau apa itu? Shawl. Whatever, saudara ya. Wah, ada cewek cantik duduk di rooftop sambil makan makanan yang instagramable begitu. Wah, luar biasa begitu ya. Keren banget begitu. Kita melihat di Instagram kita atau di TikTok kita ada cewek cantik lagi di hotel mahal bintang 5 menikmati gitu ya, hidangan yang wow begitu. Atau ada yang lagi nge-gym saudara-saudara dengan fasilitas mahal. Atau bahkan orang-orang yang duduk di jet, saudara-saudara, pesawat jet yang mewah begitu saudara-saudara ya. Apa perasaan saudara ketika melihat hal ini semua? Keren ya? Ketika melihat hal seperti ini tanpa sadar, mereka ingin kasih tahu sama kita. Mereka yang foto-foto ini ingin kasih tahu sama kita bahwa, hey, hidup saya keren loh. Hey, hidup saya asik loh. Halo, hidup saya nikmat loh. Saya bisa jalan-jalan keluar, saya bisa jalan-jalan ke sana, saya bisa menikmati barang mewah dan sebagainya. Halo, hidup saya keren loh. Terus kita yang liatin itu, terus kemudian kita berkata tanpa sadar dalam hati kita, enak ya hidup jadi mereka ya. Wah keren ya, dapat banyak like ya. Sedangkan saya makan masakan mama. Tanpa sadar akhirnya kita termotivasi untuk apa? Untuk kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mewah, kita foto, kita pasang. Seakan-akan kita mau bilang, halo hidup saya juga enak loh. Kita pengen hidup kita enak, tanpa sadar kita terinfeksi pemikiran mereka. Kita pasang status kita di Instagram, atau kita pasang status kita di TikTok, whatever you mention it. Kita pasang semuanya dengan tujuan apa? Menunjukkan bahwa saya tidak kalah. Lalu tanpa sadar kita menjadi orang-orang yang posting makanan kita atau posting liburan kita, begitu ya, di Instagram dengan tujuan untuk apa? Tujuan untuk mendapatkan atau menunjukkan pada orang, halo hidup saya juga sempurna. Halo hidup saya juga enak, hidup saya juga nikmat, hidup saya juga happy. Kita gusar ketika tadi makan lupa posting di Instagram, kita gusar. Lebih gusar daripada kita lupa doa. Tanpa sadar dunia ini mencuci otak kita. Membuatnya
cara kita berpikir keliru. Hei, jangan salah. Mereka yang tercuci otaknya ini, sebagian dari mereka adalah para pelayan Tuhan. Bahkan mungkin hamba Tuhan. Foto-foto ini, saudara-saudara, sebenarnya adalah foto-foto yang di-spill, dibongkar, saudara-saudara. Ada seorang yang membongkar hal ini, sebenarnya fenomena ini. Dia menyebut bahwa sebenarnya ini ada satu kumpulannya namanya Shanghai Female Socialites. Jadi ini adalah kumpulan para sosialita di Shanghai. Yang sebenarnya mereka kelihatan elit ya. Kelihatan burju ya. Enggak. Dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka-mereka ini adalah orang-orang kere. Orang-orang miskin. Yang enggak bilang miskin juga ya. Pokoknya ada duit lah, tapi enggak gimana-gimana. Yang apa? Yang bergabung dalam satu grup. Grup itu namanya tadi itu ya, Shanghai Female Socialites itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu itu melatih branding diri kamu, supaya kamu tuh jadi elit. Mereka tuh bisa sewa tas bermerek, tas mewah. Terus kemudian disewa urunan 15 orang, lalu foto satu-satu pakai tas yang mewah. Mereka bahkan bisa sewa Ferrari, 60 orang, saudara-saudara gantian foto. Supaya nunjukin, oh saya lagi naik Ferrari. Tujuannya apa? Sebenarnya ada agenda lain. Bukan hanya sekadar mau nunjukin saya mewah. Agenda lainnya adalah menarik perhatian para pria-pria tajir. Orang-orang kaya di sana yang sedang cari istri. Nah, iya dong. Biasanya orang akan cari yang sepantaran atau sebanding dengan dia, betul? Bahkan kalau bisa lebih tinggi. Yang punya duit cari yang punya duit. Kalau udah punya duit, nggak bakal dia cari yang lain. Dia akan cari yang muda-muda. Dia akan cari yang bling-bling, betul nggak? Bahkan dengar-dengar menurut rumor katanya istri seorang Aaron Kwok juga adalah berasal dari kelompok ini. Dengar-dengar, saya nggak tahu ya, karena saya nggak kenal sama Aaron Kwok. Ada yang kenal? Oh, nggak ada juga ya, boleh tanya ya, saya nggak tahu. Dengar-dengar begitu. Kenapa mereka melakukannya? Semata-mata sesederhana mereka berkata bahwa kalau kamu kaya, kamu bahagia. Kalau kamu kaya, kamu punya bahagia. Kamu punya uang, kamu bahagia. Bukankah dunia mengatakan pada kita begitu? Bahkan jangan salah, berapa banyak dari kita mendengar sebenarnya orang-orang tua membesarkan anak-anak mereka. Tujuannya apa? Kamu sekolah tinggi-tinggi. Apa tujuan sekolah tinggi-tinggi? Supaya dapat kerjaan yang bagus. Apa tujuan supaya kerjaan bagus? Tujuannya apa? Gajinya tinggi. Simple kan? Sudah simple, segitu aja. Tanpa sadar kita mendoktrinasi anak-anak kita bahwa uang itu harus dikejar. Sekali lagi saya tidak mau munafik. Kita butuh uang. Kita beli beras pakai uang, kita bayar listrik pakai uang, kita bayar sekolah pakai uang. Kita butuh uang kok. Tetapi dalam kekristenan, uang itu tidak dipandang sebagai tuan. Uang itu hamba. Kenapa hamba? Karena kamu harus menjadi tuan atas uangmu, bukan kamu menjadi hamba kepada uang. Karena dunia berkata bahwa uang itu bisa beli kebahagiaan, makanya harus dikejar sebanyak-banyaknya. Karena kejar uang, kita lupa. Yakobus mengatakan karena cinta uang orang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tipu orang, ciak orang, penggelapan, korupsi dan sebagainya. Karena mereka berpikir bahwa punya uang itu bahagia. Saya tidak menyangkali kalau saudara punya uang, saudara bisa beli banyak hiburan. Betul? Saya tidak setuju uang membeli kebahagiaan, uang membeli hiburan. Tapi masalahnya kebahagiaan tidak bisa diisi oleh hiburan belaka. Alkitab menceritakan bagaimana gambaran orang itu yang melupakan yang penting itu seperti
pundi-pundi yang isi terus, tapi bawahnya kosong, bolong. Diisi terus, bolong. Itu loh hiburan, itu loh uang. Isi terus, tapi bolong. Tapi masalahnya orang dunia tidak bisa memahami kebenaran Kristus. Mereka hanya bisa mengejar apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya duit. Ya udah beli hiburan. Kekosongan hidup kita nggak bisa diisi oleh sesuatu yang fana, karena hati kita ini kekal. Amin. Kita tuh manusia kekal, manusia yang punya roh. Roh kita tuh kekal, betul ya? Karena roh kita kekal, harus diisi dengan sesuatu yang kekal pula. Nggak bisa diisi dengan sesuatu yang fana. Itulah sebabnya kenapa Roma mengatakan kepada kita, Paulus menuliskan dalam surat Roma, jangan kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan, mana yang baik kepada Allah. Karena dunia tidak bisa membedakan mana yang baik. Dunia hanya berpikir yang penting begini begitu. Dunia berpikir dalam cara pikirnya yang keliru. Ada seorang yang mengatakan kepada ponakannya, kalau kamu cari suami yang banyak uang. Kenapa? Dengerin, ini pengalaman kata dia. Kalau suami kamu selingkuh, kamu gak sedih karena kamu masih punya uang. Saya kasih tahu, yang memberikan saran ini majelis gereja. Sedih banget. Sedih banget. Tanpa sadar kita jadi orang Kristen tuh pikiran kita tuh terpengaruh dunia. Terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dunia. Mari kita latih pikiran kita sebagai manusia baru. Mencari, menaruh pikiran, kata Paulus, pada Kristus yang duduk di samping Allah Bapa. Sebagai sebuah penutup, kita bahas ayat terakhir. Kolose pasal 3 ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia. Dalam terjemahan ESV-nya, when Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. Ayat ini kalau kita baca sekilas kita nggak ngerti. Tapi sebenarnya ayat ini Paulus pengen bilang apa? Mencari perkara di atas, maksudnya begini. Kamu melatih diri kamu untuk berpikir, merasa, berkehendak seperti Yesus. Jadi ketika Yesus datang kembali, kamu tuh udah bisa happy karena kamu sudah seperti Yesus. Ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, kemuliaan Yesus, kelihatan kemuliaan Yesus, kamu pun akan kelihatan karena kamu sudah seperti Yesus. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, saya tunjukkan pada saudara bahwa ada satu analogi dalam Alkitab bagaimana kita itu orang percaya diumpamakan sebagai mempelai perempuan, sedangkan Kristus itu mempelai laki-laki. Jadi di akhir zaman ketika Yesus datang lagi, Yesus akan menjemput kita sebagai mempelainya. Maksudnya adalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam kekekalan. Amin. Saudara semua percaya itu? Banyak orang Kristen hari ini bernafsu ingin masuk surga, kepengen masuk surga, tapi jarang berpikir, ntar di sorga saya enjoy atau tidak, menikmati atau tidak di sorga. Begini, saudara hari ini, coba saudara pikirkan di dunia ini, apa yang bikin saudara bahagia? Pikirkan, apa yang bikin saudara bahagia? Yang bikin saudara paling happy itu apa? Perfect life, apa coba buat saudara? Wah, buat saya perfect life adalah gini Pak. Wah, kalau bangun tidur, wah ada pantai, jebyur, buka pantai, wah angin pantai. Terus udah ada sarapan, wah sarapan. Saya foto, posting di Instagram, wah di like banyak orang makan sarapan, makan cantik begitu kan ya. Setelah itu saya bisa belanja keliling, happy begitu ya. Belanja keliling kota, terus kemudian mau pergi ke luar negeri, mau pergi ayo, mau beli ini ayo, mau begini ayo, rumah saya besar, full entertainment, mobil saya bagus. Itukah kebahagiaan? Itukah perfect life? Oke, saya mau tanya,
Di sorga bisa begitu tidak? Di sorga, menurut saudara, saudara akan ngapain? Yang pasti simpelnya begini, bersama Tuhan. Oke? Oke. Saudara menikmati tidak bersama Tuhan? Hehehe. Kan gitu kan ya? Hehehe. Saudara menikmati bersama Tuhan? Menikmati, Pak. Karena abis bangun tidur langsung doa. Yakin bangun tidur langsung doa? Atau buka Instastory dulu? Menikmati, Pak, karena saya sebelum tidur baca firman. Yakin baca firman? Atau baca WA gosip? Baca Alkitab, males. Doa kalau ingat. Saudara yakin nanti kalau saudara bersama Yesus, saudara happy? Bukan cuman itu. Dari cinta kita pada Tuhan aja dipertanyakan. Yang kedua, karakter kita udah beda. Tuhan kita tuh Tuhan yang rendah hati. Dia adalah humble king, raja yang rendah hati. Tuhan yang penuh kasih. Lah kita masih suka jahatin orang, masih suka gosipin orang, masih suka begini begitu sama orang, marah, dendam. Nanti ketemu Yesus cocok gak? Yesus kita tuh pemurah, lah kita kikirnya minta ampun. Ketemu Yesus cocok gak? Yesus kita tuh adalah pribadi yang penuh sukacita. Lah kita dikit-dikit marah, dikit-dikit baper, dikit-dikit ngambek. Ketemu Yesus cocok gak? Cocok gak? Hari ini banyak orang bernafsu mau masuk sorga, tapi gak mikir nanti di sorga cocok gak sama Yesus. Sedih loh. Sedih loh. Karena itulah kenapa menurut saya dunia ini adalah tempat bagi kita untuk belajar seperti Yesus. Amin. Kalau saudara lahir di dunia, berarti saudara tuh punya kesempatan untuk belajar seperti Yesus selama di dunia. Itulah sebabnya kenapa kekristenan tuh nilainya bertolak belakang sama dunia. Kekristenan itu ada pelayanan. Kenapa kita bergabung dalam pelayanan? Supaya kita belajar melatih diri kita untuk melayani. Karena nanti di sorga kita akan hidup melayani, bukan dilayani. Tetapi ironinya adalah di gereja seringkali orang masuk dalam pelayanan pengen dilayani, bukan untuk melayani. Makanya selama kita hidup itu adalah tempat melatih karakter kita, pikiran kita, hati kita seperti Tuhan. Melatih diri kita itu seperti Yesus. Ketika nanti kita ketemu Yesus, cocok. Seperti saudara menikah dengan orang yang betul-betul cocok dengan saudara. Rumah itu jadi sorga. Amin. Rumah itu antara dua, antara sorga atau Setuju dengan saya? Apa itu rumah jadi neraka? Waktu kapan? Waktu saudara hidup dengan seseorang tapi saudara lihat mukanya, enak gua liatnya, gak cocok aja bawaannya, itu neraka buat saudara, betul? Tapi kalau saudara lihat, aduh sayang, saudara lihat, aduh cocok, aduh saudara lagi ngapain, dia suportif, dia adalah pasangan yang suportif, yang menerima saudara apa adanya, itu surga udah, betul gak? Itu sorga. Hari ini banyak orang Kristen cuman mau masuk sorga karena apa? Gak mau dihukum di neraka, tapi lupa entar sama Yesus, menderita sendiri karena tidak cocok sama Yesus. Itu jadi neraka buat dia. Jadi selama hidup, udah ini penutup saudara-saudara ya. Dari tadi pikir wah kok gak penutup-penutup ya, udah males ya, lama khotbahnya ya. Jadi selama hidup, mari kita melatih diri kita, mari mempersiapkan diri kita untuk menjadi komunitas yang berkenan bagi Yesus. Menjadi orang-orang yang berkenan, pikiran hati kita, cinta kita, cara kita pikir, cara kita merasa, sikap kita adalah pribadi-pribadi yang berkenan buat Tuhan. Dan saya berdoa, semoga Tuhan bekerja dengan caranya bagi saudara di tempat ini. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Firman yang mengubahkan pikiran dan hati kami. Firman yang mengingatkan kembali akan kami sebagai anak-anak-Mu yang seharusnya melatih diri, pikiran, dan jiwa kami untuk seperti Yesus. Ampuni jika selama ini Tuhan kami masih hidup untuk diri sendiri.
Tapi biarkan Tuhan bekerja melalui jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara.